merupakan acara inti pada kuliah perdana hari ini adalah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nina Nurrahmah, SMSI. Namun sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Ustazah. Ustazah pada tanggal 13 Agustus tahun 1976. Beliau berdomisili di Jalan Imam Bonjol, nomor 13 Cirebon. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen. Status beliau menikah dengan dikaruniai 5 orang anak. Beliau memiliki moto hidup, khairukum anfa'ukum linnas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Riwayat pendidikan beliau SMP dan SMA di Muhammadiyah Cianjur, kemudian melanjutkan ke Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta untuk kesarjanaan S1-nya, kemudian lanjut ke Unsik Ulumul Quran dan Tafsir di Jawa Tengah untuk mengambil gelar sarjana S2-nya. Kegiatan beliau adalah selain mudir Ponpes Tahfiz Quran Al-Hikmah Putri Cirebon 2016 sampai dengan sekarang, ya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Ormas Salimah Kabupaten Cirebon dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Beliau juga sampai sekarang menjabat sebagai dosen Stiku Al-Multazam Kuningan, ya, itu dari sejak 2018 sampai dengan sekarang. Demikian sekilas biodata dari pemateri pada siang hari ini. Kepada Ustazah Nina Nurrahmah, SMSI, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Israel. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi jihadihi ila yaumin la raiba fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Pembina Halaqah Pencinta Al-Quran, ya, Ustazah Laili Al-Hafidhah beserta dengan seluruh jajarannya, koordinator HPQ di Al-Ihsan Ustazah Pemi, ada Ustazah Amelia, ya, koordinator HPQ Nurul Falah. Yang saya hormati para sesepuh pembina DKM di Nurul Falah, ada Ustadz Haryono tadi yang menyampaikan sambutan, kemudian Ketua DKM Nurul Falah, ya, Pak Haji Indaryanto, ya, Pak Haji Indaryanto. Ketua Yayasan. Dan kemudian juga, Ketua Yayasan, ya, Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah, tidak lupa juga kepada seluruh peserta, ya, peserta Halaqah Pencinta Al-Quran, baik yang berada di Nurul Falah ataupun di Al-Ihsan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bahagia rasanya membersamai satu komunitas yang mengusung nama Halaqah Pencinta Al-Quran. Ya. Ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan. Semoga kebersamaan ini bukan hanya di Zoom pada hari ini. Suatu hari Allah akan pertemukan kita. Amin. Bisa kopi darat, insya Allah. Dan tentu saja kita berharap Allah akan mempertemukan kita kelak di Yaumul Qiyamah sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ya. Bapak Ibu kalau nanti sudah masuk surga, ya, dan tidak menemukan anggota teman sejawat di HPQ, dipanggil namanya, ya, supaya nanti kita bisa bareng-bareng masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin atau mungkin dari host bisa
mute seluruh mic yang ada supaya suaranya bisa lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim membersamai Al-Qur'an ya. Atau mungkin dalam bahasanya Bu Leli, kebersamaan para sahabat Nabi dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, jarak antara kita dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara kita dengan sahabat ridwanullahi alaihim bukan jarak yang pendek. Ada rentang ribuan tahun yang memisahkan antara kita dengan baginda Rasul. Ada jarak yang sangat jauh antara kita dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa saya sampaikan ini? Tadi juga Ustazah Laili sudah menyampaikan betapa Allah sudah memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa kaum-kaum sebelum kita, kaum para nabi sebelum kaumnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada mereka diturunkan Alkitab, namun mereka ditakdirkan oleh Allah hidup dengan rentang yang jauh dari nabi mereka, dengan rentang yang jauh dari zaman diturunkannya kitab kepada mereka, dan kemudian mereka abai terhadap nilai-nilai luhur yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Mereka kemudian larut dalam banyak kemaksiatan, dan pada akhirnya rentang yang jauh ini ternyata bisa menghantarkan satu generasi untuk menjadi generasi yang memiliki hati yang keras, memiliki jiwa yang keras. Tidak berhenti sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerasnya jiwa, kerasnya hati akibat abai terhadap nilai yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para pendahulu, itu juga menghantarkan satu generasi untuk sampai pada kefasikan. Satu sifat yang menunjukkan kegemaran berbuat dosa, ya, bergelimang dengan dosa. Tadi Ustazah Laili sudah menyampaikan, ini adalah satu warning dari Allah di surat Al-Hadid ayat 16, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ada orang-orang yang sebelum kita, ya, mereka didatangkan kepada mereka Alkitab, tapi kemudian tala alaihimul amad, ya, ada jarak yang jauh, yang panjang yang memisahkan antara mereka dengan para nabi, dengan para rasul, dan kemudian pada akhirnya mereka ditimpa dengan qasat qulubuhum, ya, kekerasan jiwa dan kekerasan hati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita juga berharap, ya, dengan acara pada hari ini mengusung tema tentang Al-Qur'an, kita juga berharap bahwa kita tidak termasuk dalam kelompok yang tadi Ustazah Leli sampaikan di awal dalam mukadimah, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ayat yang menceritakan tentang kondisi yang akan terjadi di Yaumul Mahsyar nanti pada saat hari perhitungan, ya, hari perhitungan. Pada hari tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul kita, akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mengadukan siapa? Mengadukan satu kaum dari kaumnya, ya, yang ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat 30, ya, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Ya, Rasul akan mengadukan kepada Allah bahwa di antara kaumnya ada yang menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, ya, terasing, termarginalkan, diabaikan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama berdoa bahwa agenda kita pada hari ini semoga bisa menjaga kita, menjadi wikoyah bagi kita dari terjerumus ke dalam kekerasan hati, kekerasan jiwa. Juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan kaum yang diadukan oleh baginda Rasul, ya, karena kita abai terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta HPQ yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kebersamaan para sahabat, ya, dengan Al-Qur'an, ya. Maka sesungguhnya kita akan melihat bahwa seluruh jenis interaksi yang sudah disampaikan oleh para ulama, para salafus sholih kita terkait dengan bagaimana cara-cara berinteraksi dengan Al-Qur'an,
tahapan-tahapan interaksi dengan Al-Quran, sesungguhnya yang para ulama sebutkan itu merupakan poin-poin yang disarikan dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim. Tadi sudah disebutkan kegiatan di HPQ juga sama gitu ya, bahwa kita akan melalui berbagai marhalah, berbagai tahapan-tahapan interaksi dengan Al-Quran. Kita mulai dengan tilawah yang baik ya. Jadi subhanallah ternyata interaksi dengan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat juga sama. Mereka memulai interaksinya dengan berupaya untuk tilawah sebaik mungkin, ya, meningkatkan kualitas tilawah mereka. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja para sahabat sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami betul bahwa tilawah ini merupakan hal yang fundamental ya, hal yang mendasar dalam interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat membahas tentang bagaimana interaksi sahabat dengan Al-Qur'an, atau kenapa kita belajar tentang bagaimana sahabat berinteraksi dengan Al-Qur'an, sesungguhnya ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sih kita mempelajari sahabat gitu ya, mempelajari cara interaksi sahabat dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan ya yang membuat kita harus ya menengok ke belakang untuk melihat bagaimana cara sahabat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apa sajakah alasan itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Ali Imran ayat 110. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata generasi sahabat ini adalah generasi yang ikhtarahumullahu ashaban linnabi, ya. Adalah satu generasi yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi, untuk membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, karena ternyata tidak semua manusia bisa menjadi sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasul tapi tidak menjadi sahabat, ya. Ada orang yang tinggalnya sebelahan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan besanan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keutamaan, adalah sebuah penghargaan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam surat Ali Imran bahwa generasi sahabat ini adalah generasi terbaik. Ya khairu ummah ukhrijat linnas, yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kenapa kita belajar tentang cara interaksi sahabat dengan Al-Qur'an? Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi hidup, ya. Mereka menyaksikan berbagai peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an, ya. Mereka menjadi saksi hidup, ya, syuhada, ya. Syuhada alinuzulil wahyi. Mereka adalah saksi yang menyaksikan seluruh peristiwa turunnya Al-Qur'an. Itu yang kedua. Sehingga wajar kalau kemudian kita belajar kepada mereka karena mereka adalah saksi hidup dari turunnya wahyu itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini juga adalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi contoh konkret ya. Contoh konkret tentang nilai-nilai Al-Qur'an. Jadi kalau kita membahas tentang Islam, membahas tentang nilai-nilai Islam, maka tidak mungkin kita berlepas dari seluruh perilaku sahabat ridwanullahi alaihim. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sebagian besar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sangat terkait dengan kehidupan, bukan hanya kehidupan baginda Rasul, tapi juga kehidupan sahabat ridwanullahi alaihim. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya alasan kenapa kita harus mempelajari interaksi sahabat dengan Al-Qur'an adalah bahwa ternyata para sahabat ini bukan hanya dipilih untuk menemani baginda Rasul, bukan hanya dipilih untuk menjadi saksi hidup atas turunnya wahyu, bukan juga mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh konkret dari wahyu itu, dari nilai Al-Qur'an itu. Ternyata jiwa sahabat, pikiran sahabat, usulan sahabat gitu ya, ide-ide sahabat banyak sekali yang kemudian menemukan kesesuaian atau banyak ayat yang turun sebagai respon atas usulan dan ide para sahabat. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, sampai ide mereka ya, keluh kesah jiwa mereka itu kemudian menjadi sabab nuzul dari banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ini satu hal yang sangat istimewa. Kalau bahasa kita, desir jiwanya kemudian tersambung dengan langit gitu ya, dijawab langsung oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis, beliau mengatakan ashabi kan nujum, ya, bahwa para sahabatku itu kata Rasul kan nujum, mereka seperti bintang gemintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu berupaya untuk mencontoh siapa saja di antara mereka, pasti engkau akan mendapatkan hidayah. Jadi nyomot sembarang aja, sahabat apa, siapapun sahabat yang kita coba untuk kita contoh, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, sosok sahabat ini sosok yang luar biasa menginspirasi, dan kata Rasul, siapapun di antara sahabat itu yang kemudian kita comot untuk kita contoh, untuk kita pola dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada mereka, kedudukan yang tinggi dengan mengungkapkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi mereka adalah generasi yang diridhoi oleh Allah, dan mereka juga memiliki karakter yang selalu ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan para sahabat ridwanullahi alaihim, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berbagai karakter unggul yang mereka miliki seperti yang disebutkan tadi, wajarlah kalau hari ini kita kepo, ya. Kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya generasi yang radhiyallahu anhum wa radu anhu ini berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sebutkan di awal, sesungguhnya interaksi sahabat dengan Al-Quran itu diabadikan oleh para ulama, para salafus solih, ya. Kemudian mereka mengambil pelajaran dari perilaku sahabat dan kemudian menuliskan bahwa ada banyak ragam interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ada dimulai dari tilawah kita. Ya, itu adalah contoh interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat adalah contoh terbaik dalam tilawah ini. Mereka berupaya untuk menerapkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah di ayat 21 yang Allah sebutkan, ya, haqqa tilawatihi, mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan putra-putrinya ikut dalam HPQ, berarti kita semuanya sedang meretas jalan yang pernah diretas oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Moga-moga nanti kita bisa gabung dengan sahabat, ya, di yaumul mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Dan untuk tilawah ini, Bapak Ibu sekalian, tadi Saudara Ali bilang harus sabar, ya, harus sabar, betul. Jangan pengen cepat-cepat gitu, ya. Aduh, Ustazah kok tahsinnya lama banget gitu, ya. Saya mau kasih tahu nih sama ibu-ibu, Umar bin Khattab, orang yang diberikan legitimasi oleh baginda Rasul untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang khatarat, ya, pikirannya, ide-idenya, kalau kata orang Sunda, kereteg hatenya, ya, desir jiwanya itu bertepatan dengan wahyu. Ternyata beliau ketika menghafal surat Al-Baqarah, ya, bayangkan surat Al-Baqarah, beliau membutuhkan waktu selama 12 tahun. Jadi yang baru gabung di HPQ setahun, tahsin satunya belum lulus, aduh belum lancar, harus ngulang lagi. Jangan bersedih ya Bu, ya. Umar bin Khattab saja yang terjamin oleh Allah SWT masuk surga, ternyata belajar surat Al-Baqarahnya 12 tahun gitu, ya, 12 tahun. Jadi bersabar. Yang penting prosesnya, kita selalu terus membersamai Al-Quran sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Jadi jangan pernah bosan. Kemudian terkait dengan tilawah ini, ternyata juga Ibu sekalian, nggak ada kata finish, ya, tidak ada kata selesai, nggak ada kata expert, nggak ada ya, finish, tidak ada kata finish dalam belajar tentang tilawah Al-Quran ini. Hadis Rasul yang tadi mengemukakan bahwa hanya baginda Rasul saja yang bisa mengucapkan huruf Dhad, gitu, ya. Maka ini sebenarnya indikasi betapa tidak pernah selesai belajar Al-Quran itu, ya, jangan pernah bosan. Kemudian yang kedua, tadabur. Tentu saja para sahabat adalah orang-orang yang juga mentadaburi Al-Quran. Banyak cerita, banyak kisah tentang sahabat yang membaca satu ayat Al-Quran, kemudian mereka memerlukan waktu berjam-jam, ya Bun. Jadi baca satu ayat Al-Quran sampai 3 jam, sampai 4 jam, ya. Kemudian terharu tersungkur menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tadaburnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka banyak membaca, ya. Jadi dari sisi kualitasnya mereka pertahankan, tapi juga dari sisi kuantitasnya juga mereka pertahankan. Jadi dua hal ini mereka lakukan. Jadi ada wirid tilawahnya, ada wirid tadaburnya. Kalau wirid tilawah mungkin targetnya banyak gitu, ya, banyak-banyakan. Tapi kalau wirid tadabur, kita targetnya adalah bagaimana agar ruh Al-Quran betul-betul bisa dirasakan di dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga al-hifz, tentu saja para sahabat juga adalah contoh terbaik dalam menghafal Al-Quran, ya. Mereka diberi keagungan oleh Allah, diberikan kemuliaan dengan kemampuan memorizing, mengingat, ya, yang sangat kuat, ya, mengingat yang sangat kuat,
dan mereka bersemangat sekali untuk menghafal Al-Quran. Pada masa-masa awal tidak ada tradisi menulis ya, dan para sahabat juga yang diizinkan menulis Al-Quran hanya beberapa orang. Selebihnya mereka dipaksa untuk menghafal Al-Quran lewat pendengaran ya, dan mereka subhanallah adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Quran dengan jalur simai, mendengar ya, dengan jalur mendengar. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai tilawah saja, sampai tadabbur saja, sampai hifaz saja, menghafal saja, tapi juga para sahabat adalah orang-orang terdepan yang memberikan contoh kepada kita bahwa interaksi mereka dengan Al-Qur'an tidak sebatas itu. Justru mereka adalah contoh terbaik dalam pengamalan Al-Qur'an, ya. Mereka adalah contoh terbaik dalam pengamalan Al-Qur'an. Jadi mengamalkan Al-Qur'an itu adalah bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an, ya. Bentuk interaksi dengan Quran itu bukan cuma belajar tahsin, bukan cuma mentadaburi ayatnya, bukan baca banyak-banyakan, bukan sekedar menghafal berapa jumlah ayatnya, tapi juga kita harus mulai mengevaluasi diri kita berapa jumlah ayat yang sudah kita amalkan. Bayangkan kalau tadi Ustazah Leli menyampaikan dalam 1 bulan 1 kali hatam ya, dan setiap kali kita membaca ayat Allah, kita lakukan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, maka subhanallah setiap bulan bertambah, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah menurut para ulama disarikan dari perilaku sahabat adalah mendakwahkannya. Tadi subhanallah Ustazah Leli sudah menyampaikan bahwa untuk masuk kelas tahfidzul Qur'an tidak cukup hanya bacaannya bagus gitu ya. Kemudian selesai materi-materi tahsinnya, tapi juga harus mulai tumbuh semangat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, harus mulai tumbuh semangat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW menyemangati kita ya Bun, Bapak Ibu sekalian, untuk mengajarkan Al-Quran meskipun jumlah ilmu yang kita miliki baru sedikit ya. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Jadi tidak ada istilah kalau jadi ustadzah mah harusnya si fulana atau si fulan jadi ustadz, jadi kayak tidak. Semua kita adalah para dai ya. Semua kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus kalau begitu apa dong keunikan sahabat? Kalau ternyata sama kayak kita tilawah gitu ya, tadabbur, kemudian hifz, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, sama dong sama kita gitu ya. Bedanya apa gitu? Apa keunggulan mereka? Apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan mereka? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas terkait dengan hal yang lebih spesifik terkait dengan ta'amul ya, interaksi para sahabat dengan Al-Qur'an. Dari beberapa qaul ya, dari beberapa ucapan-ucapan sahabat, berita-berita yang disampaikan oleh sahabat terkait dengan Al-Qur'an, maka kita bisa melihat beberapa kekhasan sahabat terkait dengan interaksinya dengan Al-Qur'an. Yang pertama apa ya? Yang pertama terkait dengan ru'yatuhum lil Qur'an. Jadi cara pandang mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, cara pandang mereka terhadap Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Al-Qur'an. Mungkin ibu-ibu bilang, saya juga kok Ustazah, saya juga mengagungkan Al-Qur'an. Oke, baik. Nah, cara mengagungkannya mungkin yang berbeda ya. Kadang sebagian kita atau yang di luar sana masih sering mengagungkan Al-Qur'an dengan cara memberi Qur'an yang bagus banget ya. Qur'annya dicari yang bagus banget, habis itu dicariin tempatnya yang bagus banget, dikasih box yang cantik banget, terus disimpan di pojokan yang kira-kira kelihatan terus gitu ya. Dibukanya nanti pas Ramadan gitu ya. Nah, itu bentuk pemuliaannya, ada yang kayak gitu ya. Ada yang diikat gitu ya, diikat lama baru dibukanya pas Ramadan gitu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau ibu-ibu HPQ tidak seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita telaah bagaimana ru'yah sahabat, cara pandang sahabat tentang Al-Qur'an. Mereka melihat Quran ini bukan sebatas kitab, bukan sebatas buku, ya, bukan sebatas aturan yang berisi perintah ataupun larangan. Para sahabat lebih melihat Quran ini sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka lebih melihat Quran sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang jatuh cinta, kerap kali dia tidak mau hanya sekali membaca surat cinta itu. Dia terus punya keinginan untuk mengulang-ulang kalimatnya. Ya. Dan uniknya Al-Quran ini, kata Rasulullah SAW, ada rangkaian kalimat yang tidak akan pernah menghadirkan rasa malal, tidak akan pernah dihinggapi rasa bosan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat memperlakukan Al-Quran ini sebagai rasailun minar Rabb. Ya, ini diungkapkan oleh Imam Hasan bin Ali, ya, putranya Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa generasi sebelum kalian itu adalah orang-orang yang
Ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Mereka melihat Quran ini sebagai surat cinta dari Rabb mereka. Jadi kata rasail ini menunjukkan hubungan yang dekat, hubungan yang khusus, tapi dalam makna yang lain rasail ini juga bermakna bukan sekedar surat cinta, bukan surat kedekatan, tapi juga merupakan surat instruksional gitu ya. Jadi di dalamnya ada instruksi, ada arahan gitu ya, ada arahan. Jadi kalau kita baca satu surat yang berisi arahan, biasanya gimana? Kita perhatikan, ya kan? Poin-poin arahannya apa? Jika di situ ada perintah, maka sesegera mungkin kita lakukan. Jika di situ ada larangan, sesegera mungkin kita tinggalkan, ya. Jika ada adab yang harus diagungkan, sesegera mungkin kita lakukan. Nah, para sahabat itu memperlakukan Quran seperti itu. Sebagai bentuk cinta mereka kepada Allah, mereka perlakukan Quran sebagai surat cinta dari Allah, tapi juga sekaligus sebagai surat arahan dari zat yang sangat dicintai oleh mereka. Ya, nah Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini terungkap dari kalimat yang diungkap oleh para sahabat juga, bahwa fadlu kalamillahi ala kalami ghairihi, ya, kafadlillahi ala khalqihi, bahwa keutamaan atau jika perbandingan kalamullah dengan tulisan yang lain itu, ya, keunggulannya seperti keagungan Allah di atas hambanya. Jadi itulah cara pandang sahabat terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ayo mari kita lihat, coba cek di rumah kita, ya, apakah cara kita mengagungkan Al-Quran sudah sesuai dengan arahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang sederhana, misalnya ya, bagaimana cara kita menyimpan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran mudah diakses oleh kita di berbagai tempat? Ya? Sudahkah Quran mudah diakses saat di kamar, mudah diakses saat di ruang tengah, ya, saat di semua ruangan yang kita, kecuali kamar mandi tentunya, ya, itu kita bisa mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian coba perhatikan, apakah Quran di rumah kita atau keluarga kita terbiasa untuk memuliakan Al-Quran dan tidak menyimpan sesuatu apapun di atasnya. Ya, kadang ibu-ibu kalau nyusun kitab, aduh blek, ya, kadang Quran terus di atasnya ada buku gitu ya. Nah, coba itu hal sederhana yang menunjukkan pemuliaan kita terhadap Al-Quran. Ya, nah para sahabat ridwanullahi alaihim, sekali lagi bukan hanya sekedar itu mereka memuliakan Al-Quran, tapi mereka merasa bahwa Quran ini adalah rasail min rabbihim, adalah surat cinta dari Rabb mereka yang terus mereka sukai untuk mereka baca. Ya. Kemudian Ibu-ibu sekalian muliakan Allah, yang kedua, karakter unggul khasnya para sahabat terkait dengan interaksi dengan Al-Quran adalah pemahaman mereka yang mendalam tentang ghayat nuzulil Quran, tentang tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi mungkin itu yang ngebedain kita sama sahabat ya. Jadi kalau sahabat tuh paham betul bahwa Quran ini diturunkan lil ajlil hidayah, li ajlil hidayah. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan. Jadi bukunya di situ ada direction, ada arahan-arahan, ya. Nah, kalau sebagian orang baru memahami Quran ini sebagai bahan qiraah, sebagai bahan bacaan, sehingga berlomba-lomba membaca dengan lagu yang bagus, langgam yang baik, tapi kemudian mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Betapa banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran, tapi hafalannya sebatas kerongkongan mereka, tidak melebihi itu. Mereka kalau ditanya hafalan Quran, mereka hafal mungkin luar biasa. Tapi sebatas kerongkongan mereka. Quran tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Quran tidak menghiasi perilaku mereka. Ya, bahkan banyak orang yang sudah hafal Al-Quran ketika ditanya, kenapa kok pakai kerudungnya belum sampai menutup aurat gitu ya. Mereka nggak paham bahwa di bacaan Quran yang dia hafal, itu ada nilai yang kemudian mengarahkan mereka untuk menutup aurat. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo di HPQ ini kita mulai belajar sebagaimana para sahabat belajar. Mereka belajar bukan sekedar ayat-ayatnya saja, menghafal alfaz atau kalimat-kalimatnya saja, tapi mereka juga berupaya untuk memahami nilai instruksional, ya, nilai arahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah minta kita ngapain gitu deh bahasa gampangnya ya. Ini ayat nyuruh kita ngapain gitu ya. Apa sih arahan Allah dalam ayat ini? Nah, itu cara sahabat melihat Al-Qur'an. Jadi mereka memahami ini adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk, kitab yang memberikan instruksi kepada kita. Sehingga saat mereka bertemu ayat-ayat perintah itu langsung ya melaksanakan perintah tersebut ya. Saat mereka menemukan ayat nahi, ayat larangan, mereka juga langsung meninggalkannya. Kita lihat bagaimana kisah surat Al-Ahzab ya yang bercerita tentang perintah menutup aurat atau surat An-Nur. Para sahabat ketika mendengar ayat tersebut, mereka berlari menuju rumah mereka. Dan para istrinya sudah berdiri di depan pintu menunggu kabar. Setiap kali suaminya datang langsung bertanya apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul SAW. Ada perintah apa dari Allah? Ada larangan apa dari Allah?
Dan seketika ketika mereka menyampaikan Allah memerintahkan kalian untuk menutup aurat kalian, itu nggak pakai babi bu ya, nggak pakai alasan banyak. Aduh mau ke pasar dulu, ntar deh ke Tanah Abang dulu, gitu ya, mau beli bajunya dulu, kerudungnya belum lengkap, gamisnya belum lengkap warnanya, nggak kayak gitu gitu ya. Ya, mereka justru langsung mengimplementasikan ayat yang diperintahkan oleh Allah, menarik gordennya, menarik kain kasurnya kemudian untuk menutup anggota tubuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan. Atau misalnya ayat tentang khamr ya. Khamr itu untuk orang Arab kayak air teh untuk orang Sunda ya, Bun, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau di daerah Sunda itu parahyangan minum air teh itu kayak minum air putih bagi sebagian orang ya. Jadi keseharian. Nah, orang Arab jahiliyah pada masa lalu mereka minum khamr persis seperti minum air teh. Jadi semua rumah itu punya gentong-gentong khamr. Ya, semuanya, termasuk para sahabat pada fase awal ya. Dan kemudian ketika ayat tahrimul khamr, ya, ayat terakhir yang mengharamkan khamr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah banjir dengan khamr. Jadi tidak ada babi bu lagi, tidak ada banyak alasan, mereka langsung menerapkan seluruh bentuk arahan yang Allah sampaikan lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Bunda Salihah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga lah yang perlu kita lakukan saat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Setiap kali membaca satu ayat, coba tanyakan, Allah inginkan apa dari kita lewat ayat ini? Ya, Allah larang apa ya lewat ayat ini. Begitulah cara interaksi sahabat dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiganya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat ini ya ini ada kaulnya Ibnu Umar nih yang perlu kita pahami ya, bahwa para sahabat ini tidak membatasi interaksi dengan Quran hanya sebatas bacaan. Bukan cuma banyak-banyakan bacaannya, bukan cuma banyak-banyakan hafalannya gitu ya. Beliau mengatakan begini Ibnu Umar, ya. Beliau mengatakan utinal iman qoblal Quran. Ini juga mungkin jadi bahan renungan kita ya, para ibu, para bapak yang punya putra-putri. Kata Ibnu Umar, kami ini dianugerahi oleh Allah al-iman qoblal Quran. Jadi iman duluan udah masuk ke dalam jiwa kami baru Quran. Gitu ya. Nah, jadi iman dulu yang masuk ke dalam jiwa kami baru Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan kondisi bahwa keimananlah yang lebih awal masuk ke dalam jiwa mereka sebelum turunnya wahyu itu, beliau mengatakan begini. Inna ahadakum yaqra'ul Qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi. Kebanyakan kalian, kata Ibnu Umar, atau orang-orang di antara kalian, banyak yang membaca Al-Quran dari Fatihah sampai khatim, sampai akhir, sampai surat Anas. Ya. Ma yasqut minhu harfan. Dan dia tidak melupakan satu huruf pun. Artinya hafalannya mutkin banget tuh. Baca Al-Fatihah sampai Anas tuh bulak-balik, dia mutkin, nggak pakai mushaf. Ma yasqutu min harfan. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Tidak ada satu huruf pun yang jatuh, kata beliau. Ya. Wa qad asqatal amalu bihi. Akan tetapi dia telah menjatuhkan seluruh kemampuan dia untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ini satu warning untuk kita di tengah kebersemangatan kita untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ingat pesan Ibnu Umar ini bahwa banyak orang yang kemudian menghafal Al-Quran, tapi Quran tersebut hafalannya tidak melebihi kerongkongannya, ya, tidak menyentuh jiwanya. Ya. Secara hafalan mungkin sekali tidak ada satu huruf yang tertinggal, tapi kemudian dalam amalan mereka asqata al-amal bihi. Mereka meninggalkan untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud juga sama ya memberikan kabar kepada kita tentang kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan interaksi dengan Al-Quran ini. Kata Ibnu Mas'ud, kami ini adalah generasi yang susah menghafal Al-Quran. Oh, jadi kalau mereka susah, kita apa ya? Kata Ibnu Mas'ud, kami tuh dulu susah. Ini Ibnu Mas'ud lagi cerita sama tabi'in ya, bukan sama kita ya. Kalau kita susah banget ya, sama tabi'in. Kata beliau, kami generasi sahabat itu susah menghafal Al-Quran jika dibandingin kalian, wahai para tabi'in. Susah dalam makna nggak secepat kalian. Kalian bisa cepat selesai 30 juz. Tadi saya sampaikan, Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah itu butuh waktu 12 tahun ya, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, tapi kami diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, untuk mengamalkan Al-Qur'an, ya. Adapun orang-orang setelah kami, kata Ibnu Mas'ud, mereka diberi kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an, tapi mereka sulit untuk mengamalkan Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kalamnya Ibnu Mas'ud ini memberikan warning juga kepada kita, peringatan jangan sampai kita punya semangat yang luar biasa menggebu untuk menghafal Al-Qur'an, tapi kemudian semangat ini tidak semenggebu ya, semangat untuk mengamalkan Al-Qur'an. Jadi dua-duanya harus kita sandingkan, semangat menghafal Al-Qur'an dan semangat untuk mengaplikasikan nilai-nilai di dalam Al-Qur'an ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mereka melihat Quran sebagai surat cinta dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memahami tujuan diturunkannya Al-Qur'an, bahwa Quran diturunkan untuk hidayah, untuk memberikan arahan, ada perintah, ada order, ada larangan di situ ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu kalau baca Quran ya, mereka selalu merasa bahwa dirinya lah yang sedang diajak berbicara oleh ayat tersebut, atau ayat tersebut turun kepada dirinya. Gitu ya, ayat tersebut turun kepada dirinya. Ini menjadi sangat penting dan kita lihat dalam kehidupan sahabat, banyak sahabat yang ketika misalnya turun ayat-ayat yang menyebutkan tentang karakter orang munafik, ya, karakter orang munafik, mereka langsung berpikir jangan-jangan saya adalah orang munafik. Ya, kita misalnya teringat kisahnya Hanzalah, ya, yang ketika duduk bersama dengan Rasul mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, beliau menangis. Ketika mendengarkan ayat-ayat tentang surga, beliau begitu terharu berupaya untuk meraih surga. Tapi kemudian setelah keluar dari majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah lupa akan itu. Kata Hanzalah, faqad nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah nifak. Hanzalah telah menjadi orang yang munafik. Dan kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, tidak Hanzalah, sa'ah ya Hanzalah. Atau misalnya kisahnya Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab setiap kali ada ayat tentang kemunafikan, beliau selalu berupaya untuk mengintrospeksi, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun terkait dengan diriku? Ya, itu kerap kali ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Bahkan sampai setelah Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab termasuk orang yang senantiasa mulazamah dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau selalu nempel dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah ini? Hudzaifah adalah sahib sirri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik rahasia Rasul. Cuman Hudzaifah yang tahu siapa saja orang-orang munafik. Ya, sehingga Umar bin Khattab selalu ya mendampingi Hudzaifah. Beliau pengen tahu gitu ya, bahasanya pengen tahu banget apakah nama beliau termasuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kalau para sahabat itu saat membaca ayat Al-Qur'an, mereka selalu merasa ayat ini berbicara langsung kepadaku. Ya, makanya ketika misalnya mereka mendapatkan ayat perintah, karena mereka merasa ayat tersebut turun kepada mereka, maka mereka langsung mengaplikasikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang dalam keseharian kita banyak orang membaca Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak, tapi mereka tidak merasa bahwa bacaan tersebut, Quran tersebut adalah mukhatab atau dirinya menjadi mukhatab. Dirinya adalah orang-orang yang sedang diajak berbicara oleh ayat tersebut, ya. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya terkait dengan karakter interaksi sahabat dengan Al-Qur'an adalah suratul istijabah. Ya, jadi sahabat itu respon banget terhadap isi Al-Qur'an. Responsif, cepat, pas respon, ya. Cepat sekali merespon seluruh isi Al-Qur'an. Dalam satu ungkapan Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada para sahabat, memberi nasihat kepada para tabi'in, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul", kalau kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal mu'minun, ya wahai orang yang beriman, kata Imam Ibnu Mas'ud, fara'aha sam'aka, maka pastikan pendengaran kamu menangkap pesan tersebut, ya. Fa innahu khairun ya'mil bihi, karena sesungguhnya biasanya setelah ayat yang ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalamnya ada khair, ada kebaikan yang kemudian Allah perintahkan untuk dilaksanakan, aw syarrun, atau ada keburukan yanha'an, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kalian untuk menjauhinya. Jadi subhanallah, para sahabat kalau nggak dengar ya ayyuhalladzina amanu, itu ternyata udah langsung ya isgha, ya, bersungguh-sungguh mendengarkan. Ini Allah ada perintah apa, ada larangan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karakter sahabat yang keempat ya dalam interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Jadi suratul istijabah, nggak pakai nanti gitu ya, nggak pakai taswib
gitu ya. Ah nanti deh kalau udah kaya mau tobat gitu ya. Ah nanti deh kalau misalnya udah haji baru mau pakai jilbab, nggak kayak gitu ya. Ah nanti deh kalau udah dapet duit 2 miliar baru deh sedekah ke masjid, nggak kayak gitu ya. Jadi semuanya dilakukan semaksimal kemampuan yang Allah hadirkan kepada kita hari ini dan detik ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, karakter interaksi sahabat dengan Al-Qur'an yang bisa kita pelajari adalah bahwa mereka berupaya menginternalisasi, ya apa ya bahasa mudahnya, pokoknya menyerap semua nilai Al-Qur'an sehingga nilai Quran ini bukan hanya hadir di lisan ya, tapi masuk ke dalam jiwa, mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perilaku, selera, hobi dan sebagainya. Wah gitu ya. Jadi yang disebut internalisasi itu nilai Quran itu bukan sebatas jadi bacaan, ya, bukan sebatas menjadi bahan renungan, tapi Quran ini sudah masuk ke dalam jiwanya, mempengaruhi cara berpikirnya, kemudian mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi selera hidupnya, mempengaruhi hobinya. Nah gitu ya. Jadi subhanallah sampai selera hidupnya berubah. Ya, selera hidupnya berubah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah siapa namanya? Allahu Akbar, Mus'ab bin Umair, ya Mus'ab bin Umair. Kalau ngedengar Mus'ab bin Umair yang kebayang apa, Bun? Bapak Ibu? Oh, itu pengajar Quran ke Madinah. Oh, gitu ya, ustadz yang diutus oleh Rasul untuk ngajarin Quran di Madinah gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Mus'ab bin Umair ini sebelum ya diutus oleh Rasul SAW untuk menjadi muqri'ul Quran lil Madinah, menjadi pengajar Quran di Madinah, beliau ini adalah pemuda ganteng, ya, trendsetter. Wah, gitu ya, menjadi trendsetter, gaya rambutnya jadi idola orang Makkah, pemuda Makkah. Baju yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair jadi tren ya bagi para pemuda Makkah pada saat itu. Ya, perilakunya segala macam, gaya rambutnya, gaya jalannya jadi trendsetter deh pokoknya Mus'ab bin Umair. Tapi subhanallah bayangkan setelah wahyu kemudian masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam perilakunya, semuanya berubah, termasuk syuurnya, termasuk rasanya, termasuk hobinya, termasuk cara pandangnya terhadap segala hal. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karakter sahabat. Jadi Quran tuh bukan hanya bisa merubah gerak mulutnya saat membaca, tapi bisa merubah pikirannya, bisa merubah jiwanya, merubah perilakunya, merubah rasanya, merubah hobinya, ya. Itu semuanya bisa dirubah dengan Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Nah, ini juga yang menjadi PR kita bersama bagaimana kegiatan Quran di HPQ ini bisa betul-betul merubah hobinya anak-anak muda kita ya. Hobinya anak-anak muda kita dari yang hobinya cuman keluyuran misalnya kemudian jadi lebih bermanfaat. Itulah ruhul Quran ya. Dia tidak boleh hanya berhenti sebatas di lisan saja. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan internalisasi ruh Quran di dalam jiwa sahabat, dalam hati sahabat, dalam perilaku sahabat lewat beberapa ayat yang Allah sebutkan. Misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. Nanti boleh dibuka lagi ya karena waktu kita terbatas. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para sahabat dan kaum mukminin yang betul-betul beriman kepada Al-Qur'an ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an yakhiruna lil azqani sujada. Ya, setiap kali mendengar ayat Al-Qur'an yakhiruna lil azqani sujada. Tersungkur dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sujud ini bukan sujud tilawah doang. Oh, Ustazah aku udah kok kalau ngedengar ayat saja aku udah sujud. Pertanyaannya, sudahkah juga kemudian selera kita sujud kepada keinginan Allah? Ya, hobi kita sujud kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dimaksud dengan sujada di sini adalah kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada selera Allah, kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai adalah yang Allah cintai, yang kita tidak suka adalah yang Allah tidak suka. Gitu ya, jangan sebaliknya. Saat Allah suka sesuatu kita nggak ada di situ gitu ya. Saat Allah nggak suka justru kita ada di situ. Nah, jangan sampai. Jadi yakhiruna lil azqani sujada, ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan yang sangat luar biasa terhadap Al-Qur'an. Tunduk jiwanya, tunduk pikirannya, tunduk seleranya, tunduk hobinya, ya, itu. Kemudian yang kedua masih di surat Al-Isra ini, bacaan Al-Qur'an yang mereka baca ini membuat mereka lebih yakin terhadap seluruh janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu-ibu di saat pandemi kayak gini, coba ya betapa banyak orang yang sekarang bunuh diri, mencuri, menghalalkan segala cara sampai yang di sana juga gitu ya, korupsi dana dalam jumlah yang besar misalnya.
Kenapa? Ya karena tadi mereka tidak menginternalisasi nilai Al-Quran. Quran cuma dibacaan doang, ya. Tidak membuat kemudian bacaan Quran ini membuat mereka yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Coba salah satu janji Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul Quran, kata Allah, mereka adalah keluarga Allah, ya. Ibu-ibu kita semua kalau sudah jadi keluarga Allah, bapak-bapak, apa sih yang kita khawatirkan? Ya, apa yang kita khawatirkan? Kita sudah menjadi bagian dari keluarga Zat yang Maha Kaya. Kita sudah jadi bagian keluarga Zat yang Maha Menjaga, Maha Pemberi rizki, Maha Kuat. Apa yang kita takutkan? Ya, makanya para sahabat ini ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, langsung dari lisan mereka mengatakan Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ulah. Mereka meyakini bahwa seluruh janji Allah itu akan Allah tepati. Ya, nah para pencinta Al-Quran harus begitu, ya, harus seperti itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang yakin betul dengan semua janji kebaikan yang Allah berikan, yang Allah janjikan untuk para penghafal Al-Quran, para pencinta Al-Quran, untuk para ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ya. Kemudian yang ketiga di surat 17 ayat 107 sampai 109 Allah menyebutkan mereka kerap kali menangis. Ya. Al-buka'u min khasyatillah. Mereka menangis saat mereka membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, pastikan dalam seluruh hidup kita ada waktu. Pastikan. Syukur-syukur setiap baca Quran bisa nangis. Ya. Kalau tidak pernah, kalaupun tidak bisa, minimal 1 kali kita pernah menangis saat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena al-buka'u min khasyatillah, air mata yang keluar karena rasa takut kepada Allah, itu air mata yang bisa melenyapkan, memadamkan api neraka yang diperuntukkan untuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian menyatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak bisa nangis, sahabat ini sahabat lagi ya. Sahabat itu kalau mereka ternyata nggak bisa nangis, mereka berupaya untuk nangis-nangisan. Ini kata sahabat ya. Dalam satu majelis itu Abu Bakar, Umar, Utsman sedang berkumpul. Nangis mereka mentadaburi ayat Al-Qur'an. Datang sahabat yang lain. Bilang kata mereka, "Ya Rasulullah, aku nggak bisa nangis." Kata Rasulullah, "Tabakau." Nangis-nangisan aja. Nangis-nangisan aja. Kau nanti akan bisa menangis juga. Ya. Jadi al-buka'u min khasyatillah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian bacaan Al-Quran dalam diri sahabat itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109, wa yaziduhum khusyu'a, gitu ya. Jadi Quran itu dalam diri sahabat setelah diinternalisasi menambahkan rasa khusyuk, ya. Khusyuk di situ ada unsur takut, tapi juga ada unsur ketenangan dengan penjagaan dari Allah. Khusyuk juga ada unsur kepastian, ya, atau keyakinan akan kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum khusyu'a. Mereka lebih tenang menjalani hidup, ya. Jadi enggak gerasa-gerusu, enggak banyak khawatir, ya. Enggak enggak ngeluh sana, enggak ngeluh sini, ya. Jadi HPQ ini enggak ada tuh ibu-ibunya yang suka update di Facebook sebel apa gitu ya, ngeluh gitu. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka wa yaziduhum khusyu'a. Quran telah menambahkan ke dalam diri mereka sifat khusyuk, ya. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 2. Salah satu karakter interaksi sahabat dengan Al-Quran sebagai bentuk bukti internalisasi nilai Al-Quran, ruh Al-Quran dalam jiwa mereka adalah wajilat qulubuhum. Cek ya Bun, kalau baca Quran, adakah kemudian merinding gitu ya? Wajilat qulubuhum, ya, bulu kuduknya naik gitu ya, merinding baca Al-Quran. Jangan sampai kita baru merinding kalau lewat kuburan, gitu ya. Nah, kalau lewat kuburan merinding, kalau lewat pohon yang gede merinding, nah gitu ya. Nah ini berarti ada sensor yang salah dalam diri kita gitu ya. Jadi sensor setannya lebih banyak, sensor iblisnya lebih banyak. Sehingga ketika lewat tempat-tempat yang banyak iblisnya, langsung sensornya nyambung, cerit gitu ya. Gitu. Nah seharusnya sensornya banyakin sensor malaikat supaya saat kita membaca Al-Quran wajilat qulubuhum, ya. Jiwa kita bergetar, ya, bergetar jiwa kita. Dan kemudian di surat Al-Anfal ayat 2, masih di surat tersebut Allah mengatakan bacaan Quran yang dibaca oleh sahabat itu zadathum imanan, selalu memberikan tambahan iman, ya, selalu memberikan tambahan iman, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan di akhir ya akan saya bikin kelas statement kenapa tilawahnya sahabat selalu memberikan tambahan keimanan, ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Lagi di surat Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan orang yang punya interaksi yang banyak dengan Al-Qur'an harusnya dia lebih banyak tawakal kepada Allah. Jadi enggak banyak ngeluh, enggak banyak berkeluh kesah, ya. Jiwanya tenang, pikirannya begitu tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin semua yang Allah takdirkan adalah yang terbaik buat dirinya.
Gitu ya Bun, Bapak, Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang kita takutkan. Ya, semuanya kita yakin saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita konsisten menjadi ahlul Qur'an, maka wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita akan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di yang ketiga, ayat yang Allah abadikan terkait dengan karakter sahabat saat berinteraksi dengan Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 23. Ya. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi salah satu indikator keimanan kita, internalisasi ruh Quran dalam jiwa kita adalah tadi bergidik ya, kita merasa merinding saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bukan merinding takut, tapi merinding merasakan ruh, merasakan energi kebaikan dari Al-Quran. Tsumma talinu qulubuhum. Kemudian jiwanya menjadi lembut, ya, menjadi lembut. Tidak keras hati ya Bun tadi.